tahun. Pas 50 tahun. Nah ini adalah The Legend ini, maksudnya pembalap tua, bekas mantan pembalap juga, jadi turun di usia 50 tahun. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dengan Boy Nugroho dari KTV. Sekarang ini sudah ada narasumber, yaitu seorang teman saya juga. Dia seorang tour leader dan juga mantan pembalap, namanya Tommy Dwi Iskandar, dan sudah bersedia menjadi narasumber kita. Dan kami persilakan Mbak Tommy. Ya, sebelum kita mulai, pemirsa, ini ruangan tidak kita semprot dengan disinfektan. Ya, jadi kita tidak pakai masker. Ya, sekarang itu lagi COVID, jadi kita sudah sterilkan. Gimana Bro Tommy? Ya, apa kabar nih? Kabar baik Pak Boy, selamat malam. Kita panggil Bro aja deh, ya lebih enak ya. Jadi Bro Tommy kan juga seorang tour leader kan? Ya. Bisa diceritakan sedikit mengenai pengalaman tour leadernya? Pengalaman tour leader saya sebenarnya saya jadi tour leader dari tahun 90 sampai tahun 2000. Itu 2000. Ya, itu full time di Wita. Kemudian tahun 2000 sampai 2007 itu saya freelance, ya. Freelance cukup aktif juga. Nah kemudian dari 2007 sampai 2014 ya itu cuma sekali-sekali aja. Sekali-sekali ya. Nah, coba selain tour leader, juga ini kan yang kita mau bahas mengenai balapnya nih, balap motor. Ya. Ini memang hobi balap motor dari dulu atau gimana ini? Ya, balap motor memang saya hobi dari zaman saya sekolah dulu ya, emang udah hobi ya. Ya, dan juga saya ikut balap dari tahun 86 sampai tahun 90. Waduh, 86. Ya. Itu udah 30 tahun lebih yang lalu pertama kali ya. Sampai terakhir Tahun 90. 90. Nah, kemudian bawa grup itu ke tadi. Ya. Nah, setelah itu vakum dan juga bawa turnya lanjut lagi jadi pembalap lagi gitu. Balap lagi. Ya sebenarnya sekarang balap lagi sih cuma sekedar hobi ya, cuma iseng. Hobi ya memangnya. Nah, untuk jadi pembalap ini itu dari tahun 86 ya. Terus pernah mengalami jatuh atau cedera berat gak? Ya semua yang namanya balap nggak ada yang namanya 100% safety ya. Pasti adalah yang namanya jatuh, celaka pasti adalah. Nah kalau cedera berat sih ya puji Tuhan sampai saat ini sih belum ada ya. Cuma kalau dulu mungkin jatuh ya sekedar tulang kegeser gitu ya, atau kesleo itu pasti ada. Tapi patah tulang sih Ada. belum pernah. Oh, belum. Patah tulang belum pernah. Nah cuma yang terakhir saya ikut lagi balap 2017-2018 itu ada sekali saya jatuh cedera ya, ada di bagian di bagian tumit saya ya. Itu ada luka bolong sampai 7 jahitan. Sempat berapa lama di rumah sakit? Oh enggak, itu cuma 7 jahitan itu cuma pergi ke rumah sakit kemudian dijahit, setelah itu pulang dan seminggu kemudian saya ikut balap lagi. Seminggu kemudian Ya, dalam keadaan luka saya ikut balap lagi. Nah, saat pertama kali itu menjadi juara di awal mungkin tahun 1980-an ya. Nah, itu juara berapa tuh? Saya pertama kali turun balap ya itu tahun 86 bulan Desember. Ya itu Grand Prix 86 ya. Nah, itu saya ikut kelas Kawasaki Binter AR. Itu saya langsung juara 1. Juara 1 Ya, langsung juara 1. Dan itu kalau balapan itu maksudnya perorangan atau klub atau bengkel atau gimana tuh? Kalau yang dulu sih itu bengkel ya. Jadi bawa nama bengkel gitu ya. Bawa nama bengkel. Ya, jadi timnya itu ya berupa bengkel gitu. Dan untuk maksudnya biayanya juga bengkel yang tanggung atau gimana? Ya, biaya semua bengkel yang tanggung. Nah, itu juara 1 kan? Ya. Nah, pialanya diambil bengkel atau buat pribadi? Jadi seperti itu. Ya tergantung ya, tergantung. Ada sebagian piala saya juga saya kasih ke bengkel,
tapi ada sebagian juga yang saya simpan sampai sekarang saya bawa pulang. Cuman kalau misalnya kita bawa pulang pun kita nggak kasih bengkel juga boleh, bengkel juga nggak minta. Boleh ya, tapi kan biarin gimana, bengkel juga kan kadang perlu piala kita ya, karena untuk di promosi ya, dipajang di bengkelnya. Ya kan, jadi orang tahu kan bahwa bengkel ini motornya juara gitu. Oh ya. Nah sekarang kita tampilkan dulu foto-fotonya ya, kita lihat dulu foto-fotonya. Okay. Ini adalah sebagian dari piala-piala saya selama saya mengikuti kejuaraan nasional di sirkuit Ancol pada tahun 86 sampai tahun 90. Di mana saat itu ada yang namanya Pemuda Race, Astoria Race, Denim Race, dan ada juga kejuaraan ketahanan mesin non-stop selama 3 jam. Nah, tadi baru saja kita sudah saksikan foto-fotonya, piala-pialanya. Mengenai prestasi yang Bro Tommy dapat ini dari dulu nih, kira-kira bisa diceritakan prestasinya juara berapa dan sebagainya, Pak? Dari tahun 86 sampai 90 itu saya terjun di dunia balap di sirkuit Ancol ya zaman dulu ya. Itu total saya mungkin ada 20 kali race ya. Nah, 20 total ya, sampai ya, tahun 86 sampai 90 ya, karena saat itu satu tahun mungkin ada yang 5 kali race atau 4 kali race gitu ya, total mungkin ada sekitar 20 lah. Ya. Dan saya 15 kali podium. 15 kali podium ya. Kebanyakan podium 1 dan 2, podium ketiganya saya cuma 1 kali. Podiumnya podium 1 dan podium 2. Ya, podium 1 saya juara 1 maksudnya. Ya, juara 1 ya. Yang juara 3-nya cuma 1 kali. 1 kali, sisanya 1 atau 2 gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini saya 2017 dan 2018 ikut balap lagi. 2017 saya belum podium, cuma masuk urutan di klasmen nasional ya, itu klasmen akhir itu kelima ya. Nah 2018 dari 4 seri itu saya 3 kali podium ke-1 sekali, kedua sekali, ketiga sekali, dan hampir juara umum. Kalau juara-juara gitu hadiahnya apa sih sebenarnya? Ya hadiah piala dan hadiah uang. Ya, nah kalau juara umum itu ya dapat hadiah motor. Cuman mungkin nggak sepadan dengan yang biaya dikeluarkan. Cuman hobi ya, aja. Sebenarnya cuma hobi aja. Ya. Kalau mau untuk sebagai cari uang mesti go internasional ya, sebagai pembalap profesional gitu ya. Nah, sebelum balap itu saya dengar harus punya kartu ya, kalau nggak salah KIS ya. Nah ini bisa diceritakan kartu KIS ini mendapatkannya, caranya gimana, bisa dijelaskan sebelum balap itu harus ada kartu KIS itu? Ya, kartu KIS itu singkatan dari kartu izin start ya. Jadi seperti kalau kita mau drive mobil atau naik motor di jalanan, itu kan kita harus punya SIM. Betul. Balap pun juga harus ada SIM-nya ya. Nah, pengganti SIM itu yaitu KIS ya, kartu izin start. Jadi semua di event balap motor itu kita semua pembalap harus punya KIS. Nah itu yang buat itu Ikatan Motor Indonesia atau yang lebih dikenal itu namanya IMI. Ya, jadi kita harus daftar ke sana, ke IMI. Nah, kita harus bilang kita mau ikut balapnya apa, karena kan macam-macam ya, ada balap mobil, balap motor, gitu kan. Nah, itu harus kita buat, karena kalau kita nggak punya kartu itu, pasti nggak bisa balapan. Kita nggak bisa balapan, kita nggak bisa start, karena di saat kita pendaftaran itu akan diminta nomor kartu KIS kita. Ya, seperti kalau kita polisi tangkap kita, dia lihat SIM-nya gitu kan. Coba untuk proses KIS-nya itu nggak lama ya? Oh enggak, ya syaratnya cuma kalau mau balap mobil ya harus punya SIM A, ya. Kalau mau balap motor harus punya SIM C. Ya. Enggak ini kok, enggak berbelit-belit kok urusnya. Cepat ya? Cepat. Dan itu kartu KIS itu ada berlakunya, masa berlakunya? Ya, berlakunya setahun. Oh, setahun? Ya, jadi tiap tahun kita harus perpanjang. Renewal, perpanjang. Ya, renewal terus ya, perpanjang terus. Oh, harus di-IMI lagi? Ya, harus di-IMI lagi. Cuman misalnya kalau saya bukan pembalap nih, saya cuma minta
itu bisa juga nggak seperti itu ke ini register? Ya ini pasti nanya gitu ya, mengenai pengalamannya apa, ya kemudian event apa yang kita mau ikutin gitu, event balap apa yang kita mau ikutin gitu ya. Jadi kalau saya tiba-tiba begitu mungkin nggak bisa juga kan? Ya karena akan ditanya event balap apa yang mau ikut event balap apa. Gitu. Dan pegang kartu itu berarti sudah lama dong ya? 86 itu sudah ada? Oh dari 86 itu sudah ada. Ya. Dari 86 itu semua yang namanya balap dari zaman dulu pun harus punya kartu izin start. Oke. Kalau gitu kita lihat foto-fotonya Bro Tommy deh sekarang ya. Kita tampilin ya foto-fotonya dulu ya. Ini adalah foto saya sewaktu saya juara 1 dan di mana yang tadi saya ceritakan yang saya sangat berkesan karena pada saat itu ada pembalap Eropa yang namanya Manfred Visser, itu dia mau pilih salah satu pembalap terbaik dari semua kelas ya, dan ternyata saya yang terpilih gitu. Oleh karena itu di foto tersebut tangan kanan saya kan memegang sepatu ya. Nah itu adalah sepatu dari Manfred Visser, dia berikan kepada saya. Dan di mana sepatu yang dia kasih ke saya itu sudah ditanda tangan oleh dia sendiri. Kita sudah lihat foto-foto Bro Tommy, sekarang kita mau tanya itu yang terakhir balapan itu yang belum lama ini itu kapan persisnya itu? Saya vakum balap itu udah 25 tahun ya, boleh dibilang 25 tahun itu saya nggak pernah cobain atau pegang motor balap. Nah 2017 itu saya punya keinginan untuk coba ikut balap lagi. Sebenarnya saya cuma mau ikut 2017 saja. Ya karena ya asal mulanya waktu 2016 ada kawan saya yang ajakin saya latihan, dipinjemin motor karena saya udah nggak punya motor ya. Nah dipinjemin motornya dan ternyata ya time-nya masih lumayan bagus gitu ya, masih bisa bersaing lah. Gitu. Jadi setelah itu saya beli motor. Nah kemudian saya 2016 itu saya latihan beberapa kali. Nah jadi saya putuskan 2017 itu saya mau ikut balap lagi. Nah, sebenarnya cuma sekedar iseng aja, hobi aja. Saya cuma pengen tahu ya dengan umur saya segini ikut balap lagi saya bisa di posisi berapa gitu lawan pembalap-pembalap muda sekarang. Coba saat itu umur berapa tuh yang pas 2017 itu? 2017 waktu itu saya umur 49 tahun. 49. Ya boleh dibilang saya kan ikutnya kan event Yamaha Sunday Race ya. Ya yang diadain yang adain itu Yamaha Indonesia ya. Jadi untuk pembalap seluruh Indonesia. Ya. Itu saya merupakan ya pembalap yang tertua sih ya. Nah inilah pemirsa legendarisnya gitu. Ya, jadi ini walaupun umur tidak tidak tantangan, bukan tantangan, jadi malah tetap lawan pembalap-pembalap yang muda. Ya, pembalap rata-rata umurnya ya 20 sampai 25 lah. Ada yang 30-an, tapi rata-rata kalau yang di posisi 10 besar itu rata-rata umur 20 sampai 25 lah. Cuman yang 49 atau 40 ke atas nggak ada, kecuali Tommy aja ada ya. Sendiri. Ya. Waktu itu balapannya di sirkuit Sentul kan ya? Ya, sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul. Panjang sirkuit Sentul sendiri berapa sih satu lap itu? Panjangnya itu 3,9 sekian kilometer lah, hampir 4. Hampir 4 kilometer. Ya. Nah untuk balap di Sentul itu maksudnya berapa lap tuh putarannya? Waktu kemarin sih ya masalah race itu karena pesertanya kan banyak ya, sedangkan waktunya juga kan karena kelasnya juga cukup banyak pesertanya. Jadi satu race itu 6 lap. 6 lap? Ya, 6 lap. 6 putaran? Ya, 6 lap. Ya, 6 putaran. Ya. Nah, untuk pembalapnya sendiri total berapa yang turun di situ? Kalau di kelas yang saya ikut
itu total ada 102 pembalap. 102. 102 pembalap, tapi kan nggak mungkin ya, satu kelas itu kita start 102 pembalap, nggak Iya, mungkin. betul. Ya, kelas yang saya ikut itu kan ada untuk ngumpulin poin untuk sebagai juara umum. Ya, jadi dia 1 tahunnya itu dia ada 4 seri. Ya, tapi dari 102 pembalap itu yang bisa masuk ke kelas yang saya ikut itu cuma boleh ada 33 pembalap aja. Jadi dari 102 pembalap itu disaring 33 pembalap yang tercepat. Nah, jadi yang pada waktu turun balapan benar 33 orang. Pembalap ya yang di kelas saya ikut itu. Itu dari seluruh Indonesia ya. Jadi ada dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Bogor ya, dari Bandung semua ya. Itu jadi istilahnya kejuaraan nasional dong. Jadi dibilang seperti itu kira-kira. Ya, seperti itulah. Seperti itu, cuman itu ada event tersendiri dari Yamaha. Ya, Yamaha yang ada jadi one make race ya. Ya, namanya apa? Eventnya itu? Yamaha Sunday Race. Yamaha Sunday Race. Ya, jadi semua tipe motor sama, Yamaha R25. Harus sama semua. Harus sama ya. Nah, cuma di sela-sela itu, untuk latihannya gimana? Sebelum-sebelumnya, Bro Tommy maksudnya latihannya disentuh juga berapa lama sekali sebelum untuk bertanding balapan itu? Itu 2017 saya hari Jumat rutin naik motor. Kemudian hari Sabtunya saya datang cuma untuk latihan. Yang pertama itu adalah free practice. Kemudian kualifikasi. Nah, setelah itu Minggu pagi-pagi juga ada warming up. Nah, kemudian siangnya balap. Nah, jadi saya Jumatnya juga nggak latihan, cuma datang hari Sabtu untuk free practice, kemudian kualifikasi, nah, kemudian minggunya itu warming up dan langsung race. Latihan sih misalkan balapnya kan tiap hari Minggu ya. Nah itu kita mau latihan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga nggak masalah. Cuman Bro Tommy sendiri latihan nggak tuh hari-hari yang itu? Enggak, saya nggak pernah latihan. Ya. Langsung saya datang hari Sabtu cuma free practice 1 kali, kemudian kualifikasi 1 kali. Besok udah langsung balap aja. Besok langsung balap ya. Pagi warming up, sebelum warming up ada cek kesehatan ya, semua tekanan darah semua dicek. Oke. Ada tim dokter langsung aja. Nah, kemudian setelah warming up siangnya itu kita langsung race. Nah, sekarang kita lihat fotonya sirkuit Sentul dulu ya. Ya, oke. Sebentar ya. Ya, barusan kita sudah lihat fotonya. Nah, untuk balap di sirkuit Sentul, ya itu untuk top speednya bisa berapa sih itu di sirkuit itu? Kalau untuk Yamaha R25 itu top speed hampir 200 lah, boleh dibilang 200 km per jam. 200 ya, itu top speednya ya. Kalau di tikungan ya tergantung tikungan ya, karena tikungan itu banyak macam. Di Sentul itu ada 12 tikungan. Jadi ada tikungan yang kurang lebih 140 km per jam, ada juga tikungan yang bisa sampai 170 km per jam, ada juga yang cuma 80 km per jam. Jadi paling lambat 80 km per jam. Ya, boleh bilang paling lambat 80 km per jam. Paling cepat tikungan itu 170 gitu kan? Ya, 160-170 km. Jadi kecepatan maksimum lurus itu 200 lebih. Ya 200 lah. 200 kira-kira. Nah, untuk balapan seperti itu kan dibutuhkan nyali yang besar. Ya. Sedangkan lawan-lawannya itu masih muda. Ya. Nah, itu Bro Tommy alasan apa itu yang sampai ikut di usia berapa? 50 tahun kalau nggak salah. Pas 95. Ya waktu 2018 kan saya udah 50 tahun. Pas 50 tahun. Nah, ini adalah the legendnya ini. Maksudnya pembalap tua, bekas mantan pembalap juga, jadi turun di usia 50 tahun itu alasannya apa tuh? Ya sebenarnya sih saya cuma sekedar hobi dan juga mau tahu aja gitu ya. Kemampuan di mana? Ya saya balap kan zaman dulu ya dengan motor yang berbeda karena kan sekarang motor udah era 4 tak, zaman dulu kan masih 2 tak. Nah kemudian kan juga motor sekarang kan sasisnya lebih canggih, semua udah full elektronik ya, karena semua udah serba komputer ya. Nah kemudian kompon bannya, shock breaker juga kan juga sekarang canggih-canggih. Jadi saya punya hasrat pengen mau tahu aja kalau saya ikut balap lagi bisa menang nggak? Bukan bisa sebenarnya saya nggak cari menang ya, saya cuma pengen tahu aja posisi saya sebenarnya di mana gitu.
Ya karena saya juga mungkin tahu diri lah ya, umur 50 ini lawan anak muda ya mungkin susah menang gitu. Ya. Tapi ternyata waktu 2017 saya mulai turun balap lagi dengan motor yang benar-benar spek pabrik ya. Jadi mesinnya saya nggak apa-apain, benar-benar spek pabrik. Padahal untuk kelas yang saya ikut itu bisa pasang piggyback ya, kemudian simpletnya masih boleh di setting segala ya. Tapi ya saya pikir cuma buat sekedar hobi, ya udah motor standar aja. Ya cuma saya ganti knalpot racing karena kan itu wajib ya. Kemudian saya ganti ban khusus race sama shockbreakernya untuk demi keamanan ya. Nah dan ternyata dengan mesin yang standar pabrik itu saya masih bisa menang. Bisa bersaing, menang sih belum. Ya 2017 belum menang. Tapi saya masih bisa masuk 5 besar di klasmen nasional, klasmen akhir nasional. 5 besar. Dengan usia segitu maksudnya ya. Waktu itu 2017 usia 49 tahun. Lawan-lawannya jauh di bawah usianya. Ya umur 20 sampai 25. Nah, jadi nyalinya gede sekali nih Bro Tommy ya. Mengenai balapan di usia itu, Bro Tommy pasti kan sudah berkeluarga kan? Ya. Dan sudah punya anak kan? Ya. Nah, di usia itu gimana maksudnya? Apakah keluarga mendukung tuh? Balapan seperti itu kan resikonya besar sekali maksudnya. Ya, semua balapan pasti ada resiko ya. Ya saya sih juga ada izin dulu lah, sudah pasti ya, izin dulu ke keluarga mau ikut balap ya saya sih cuma bilang balap sekedar hobi dan saya nggak akan ibaratnya balap gila-gilaan lah gitu ya. Maksudnya ya asal buat ini aja ya, senang-senang aja gitu ya, sesuai kemampuan lah ya, sesuai kemampuan. Tapi ya ternyata kalau kita udah ada di atas motor itu mungkin susah ya kalau kita cuma balap cuma sekedar happy sekedar senang ya, ternyata nggak bisa gitu ya. Kalau udah di atas motor itu maunya kita untuk menang gitu. Iya, coba untuk mengendalikan emosi atau itu gimana bicaranya tuh ya? Maksudnya supaya gimana lah? Ini lihat lawan-lawan muda, ini dilewatin, disalip, bisa tuh gimana tuh? Ya sebenarnya balap itu olahraga keras ya. Ya maksudnya sebenarnya sih nggak cocok untuk udah seumur saya ya gitu ya. Nah, itu adalah olahraga buat anak-anak muda lah. Nah untuk masalah nyali ya jelas lah. Kalau untuk balap terutama kalau kita yang mau bersaing di 5 besar ya, di bawah 10 besar itu harus punya nyali lah ya. Karena apa? Karena kan setiap kita mau masuk tikungan dari begitu start itu ada kurang lebih ada 5 sampai 8 motor itu ya pasti salip-salipan dan saling nempel ya. Bahkan kadang-kadang kita masuk tikungan aja motor hampir beradu ya. Ya itu perlu nyali gitu ya. Dan itu memang nggak gampang ya untuk kita atur emosi itu. Karena apa? Di saat itu kita harus konsentrasi di mana kita harus titik pengeremannya, di kapan kita harus buka gasnya keluar tikungan. Karena itu sangat sensitif sekali gitu ya. Kalau misalkan kita buka gasnya kecepatan itu kita bisa kelempar. Nah kemudian kalau kita ngeremnya terlalu lambat pun ya kita bisa hilang traksi. Kalau kita ngerem terlalu cepat pun ya pembalap lain bisa salip kita di tikungan. Ya jadi itu ya kita lihat situasinya lah gitu ya. Ya, jadi kita juga sambil balap itu juga kita sambil mempelajari pembalap-pembalap di depan kita gitu, tikungan mana yang kira-kira dia lemah. Kita pun juga mempelajari diri kita sendiri gitu, tikungan mana yang kita lemah dan tikungan mana yang kita berasa kuat. Nah, di situ kita pelajarin gitu ya. Yang pasti itu kan yang waktu balap itu didukung keluarga kan. Ya, Cukup ada dukungan. Keluarga juga ikut nonton saat itu semua anak-anak atau istri segala macam. Nggak datang ke Sentul sih karena mereka takut ya kalau nonton langsung ke Sentul ya, karena kalau kita nonton langsung di pinggir trek itu ya itu sih serem. Jujur kata waktu saya pertama mau ikut balap lagi datang ke Sentul, saya nonton yang orang latihan gitu ya. Saya nonton di pinggir trek, saya sendiri agak takut gitu.
Ya sebab saya sendiri waktu pertama mau ikut balap ya, saya lihat orang latihan, saya nonton di pinggir trek itu, waduh, sempat ngeri juga gitu, ya. serem juga gitu ya. Ternyata motor apa kencang juga gitu ya. Ya bahkan saya cukup agak ragu gitu, wah apa saya masih bisa mampu gitu ya, gitu ya bersaing gitu. Tapi ternyata begitu saya udah di atas motor, enak aja gitu. Enak aja gitu ya, maksudnya lupa dan nggak berasa kenceng kok. Naik motor 200 km per jam itu sama sekali nggak berasa. Iya, buat kita pada takut. Iya kan. Nah, karena nggak berasanya mungkin kan kita pakai full apparel ya. Iya. Kita pakai kemudian kita pakai full pakai protektor, pakai wear pack, jadi angin itu kan nggak berasa. Iya. Nah itu waktu balapan saat itu mewakili klub atau perorangan atau gimana? Ya, syarat mau ikut Yamaha Sanderes itu kan kita harus masuk yang namanya komunitas ya. Gitu. Karena kan memang Yamaha Sanderes itu kan bekerja sama dengan komunitas ya. Ya, jadi kita harus masuk ke komunitas itu untuk bisa daftar ke Yamaha Sanderes. Yamaha Sanderes. Ya. Dan itu kalau nggak salah R25 ya? Ya, R25. R25 ini adalah tipe motor. Tipe motor keluaran Yamaha ya. Kalau Honda kan ada CBR. Ya. Kemudian kalau Kawasaki kan ada yang Ninja 250. Nah, kalau Yamaha itu R25. Berarti 250 cc. 250 cc 2 silinder. Waktu 2018 itu berarti yang lagi Yamaha Sanderes ya. Ya. Itu Bro Tommy juara berapa tuh? Ada 4 seri. Nah, 4 seri itu juara berapa aja sih? Waktu seri pertama itu saya dapat podium ketiga. Kemudian seri kedua itu saya dapat podium 1. Ya. Kemudian seri ketiga itu saya finish ke-5 ya. Ke-5. Nah, kemudian seri terakhir itu saya podium 2. Podium 2 terakhir ya. Tapi saya dengar hampir juara umum. Ya, hampir juara umum. Karena di seri terakhir itu saya dengan satu pembalap muda, pembalap Bandung itu poin saya cuma kalah 5 poin aja. Jadi saya mau juara umum, saya harus juara 1. Saya harus juara 1, nggak bisa enggak. Gitu. Ya. Harus juara 1 atau saya juara 2. Nah, yang pembalap Bandung itu nggak finish atau juara di atas 5 besar ya. Gitu ya. Harusnya bisa. Tapi rasanya nggak mungkin ya, karena kan pembalap Bandung itu juga pembalap yang bagus gitu ya. Ya, jadi dari race pertama itu ya saya udah ini terus ya bersaing terus sama dia ya gitu. Tapi akhirnya ya saya kalah ya, saya finish kedua, dia finish ke 1. Ngomong-ngomong pembalap Bandung itu umur berapa tuh waktu itu? Itu namanya si Gregi ya. Itu dia kalau nggak salah kira-kira umur 22 deh. 20-an ya? 22 ya. Oke. Jadi terpaut 28 tahun sama saya. Itu bisa jadi anak juga itu ya sebenarnya itu ya. Oke, sebelumnya kita lihat foto-foto yang juara waktu mau balap ya di sini ya. Nah, di mana ini foto yang pertama, ini adalah foto saya bersama tim saya sewaktu saya siap-siap untuk start ya. Nah, sedangkan ini foto kedua, di mana saya siap-siap untuk melakukan start. Dan foto ketiga ini di mana saya sedang bertarung dengan pembalap-pembalap muda yang lainnya. Nah, pada saat itu saya sedang ada di posisi kedua. Nah, berikutnya ini adalah foto di mana saya sudah memimpin jalannya balapan, sudah berada di posisi 1. Nah, foto kelima ini adalah foto pada waktu tahun 2017 ya, di mana saya lagi melewati salah satu tikungan high speed di sirkuit Sentul. Nah, foto-foto ini adalah foto-foto pada waktu saya mencapai podium pada waktu 2018 ya. Saya dapat podium kedua, ketiga, dan ke-1 ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari klasmen nasional Yamaha
Sanderes tahun 2018 di mana saya mencapai posisi kedua. Sekarang kita lihat dong piala-pialanya ada kan Bro Tommy ya, yang tahun 2018 itu kan. Ya, ada sih. Ya kalau kita perlihatkan semua dari 15 berapa puluh kali balapan sangat banyak sekali pialanya ya. Nah cuman kita lihat yang terakhir aja pialanya. Boleh. Nah kita kasih lihat pemirsa, boleh ya? Ya ini piala waktu saya podium 3 ya di race pertama. Kemudian ini yang ini ya, ini di race kedua saya podium 1 ya. Kemudian ini di race keempat saya podium 2. Ya semuanya ini 2018 ya. Jadi ya. satu tahun itu 4 seri dan saya dapat 3 podium. 4 seri itu dapat 3 piala. Ya 3 piala. Yang tadi seri ketiga itu yang nggak berhasil ya? Seri ketiga. Seri ketiga ya. Ya. Oh jadi ini pemirsa nih kita bisa lihat nih. Ini piala-pialanya Bro Tommy ini waktu tahun 2018 di Sentul. Ya ini hanya sebagian kecil pialanya. Ya ini yang terakhir aja. Walaupun satu kali Yamaha Sanderes itu ada 4 seri ya, dan ini dalam 3 seri Bro Tommy ini bisa menghasilkan 3 piala ini dengan pembalap umur 50 tahun saat itu ya. Jadi musuh-musuhnya saat itu atau pembalap lainnya itu jauh umurnya di bawah Bro Tommy. Balapan-balapan ini ya cukup banyak yang sudah Bro Tommy lakukan ini dari dulu ya sampai sekarang. Kira apa sih yang paling berkesan mengikuti balap? Ada satu event tertentu entah apa itu, apakah mungkin disambut sama orang pembalap dunia atau apalah gitu. Ya yang paling berkesan ya, saya ada 2 yang buat saya paling berkesan. Yang satu itu waktu tahun 88. Nah di mana saya saat itu di Denim Race namanya ya. Denim Race. Nah saya podium 1. Nah kemudian saat itu ada pembalap Eropa ya namanya Manfred Visser. Dan dia saat itu juga ikut balap, cuma dia motor yang kelas 750 cc. Waktu itu lawan pembalap Indonesia, mungkin Bro Boy juga tahu ya namanya Abau. Ya. Nah, Manfred Visser itu dia bilang ke panitia, dia akan pilih salah satu pembalap terbaik dari semua kelas menurut versi dia gitu ya. Nah saat itu saya ternyata terpilih gitu ya. Nah, jadi pembalap Manfred Visser itu dia bilang panitia bahwa dia pilih saya sebagai pembalap yang terbaik menurut versi dia. Jadi saya dikasih hadiah saat itu sepatunya dia gitu, sepatu balapnya kemudian ditandatangan sama pembalap itu ya. Dan itu masih tersimpan dong, masih sepatunya itu kan? Saat itu waktu saya pas masih muda ya, terus kan mau berhenti balap ya. Saya pikir ya saat itu belum kepikiran untuk nyimpen ya, jadi saya jual. Jadi tempat dijual juga ya. Ya sebab saat itu ya ada tawar yang lumayan tinggi ya, saya jual aja gitu. Ya. Nah itu kan satu lagi nih. Tadi kan juga ada. Nah satu lagi yang waktu 2018 itu terutama yang seri kedua itu yang waktu saya podium 1. Iya. Dari start sampai finish itu ada 4 atau 5 motor itu nempel semua, jadi nggak ada yang namanya masuk tikungan kita nggak berebut gitu. Ya. Ya selalu berebut dan hampir mau beradu-beradu motor ya gitu ya. Jadi saling penyalip. Ya dan gimana anak muda kan dia punya semangat, kemudian dia punya nyali juga kan dia lebih berani ya dari kita ya gitu ya. Ya kalau saya ya cuma cari safety-nya aja, tapi ya dari mana saya juga paksa juga gitu ya. Karena kalau udah di atas motor kadang-kadang kita itu lupa juga gitu ya. Dan akhirnya ya saya bisa podium 1. Ya saya podium 1. Oke, pemirsa ini udah menjelang habis acaranya, cuman terakhir kita tanya, ini ada pesan-pesan apa nih untuk pembalap-pembalap muda sekarang ini? Ya buat para pembalap muda ya, harus tetap semangat, banyakin latihan, ya. Jangan pernah patah semangat, walaupun di saat latihan time kita masih belum cepat, tapi kita harus latihan terus.
Ya, dan juga di saat balap, tolong kita harus selalu mengikuti regulasi yang ada. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita mau membohongi regulasi supaya kita menang, gitu ya. Karena tidak ada artinya juga kita berada di podium, ya, kemudian kita dapat piala kalau kita dengan cara membohongi regulasi, ya. Dan juga buat apa juga kita naik podium juga akhirnya kalau di dis, ya. Ya, lebih baik kita kalah dengan performa. Ya. Jadi saya rasa harus tetap sportif dan selalu ikuti regulasi yang ada, dan latihanlah sebanyak mungkin. Juga ada di Google ya, Bro Tommy, bisa langsung nih pemirsa bisa lihat di Google ya itu ya. Ya, waktu 2018 sih saya ada, kalau tiap menang kan kita ada konferensi persnya ya, dari wartawan-wartawan itu. Ya, ada beberapa wartawan sih masukin saya di Google ya, bahkan ada juga yang interview saya kemudian masukin di YouTube ya. Oke. Ya, sekian dulu pemirsa acara kita ini bahas mengenai balap motor khususnya Bro Tommy. Terima kasih juga Bro Tommy sudah meluangkan waktu di sini. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Salam. Bye.